Good morning, everybody. Good morning, ladies and gentlemen, Bapak Ibu, and also all the participants that already joined this webinar. It is honor for me to, allow to join or sharing or having discussion. Yeah, actually having discussion in this webinar. Yeah. My gratitude also comes to Pak Nanang. Yeah. The founder of Yayasan Lentera Edukasi Indonesia, for permit me to have to share the ideas and also the experience in this webinar. Actually, we learn together because life is a kind of a matter of process. Yeah, actually, Pak Nanang. Yeah. So, as Pak Nanang said before that. We can be a teacher. All of us, we can be the teacher. Ya, semua orang tuh bisa jadi guru. We can teach each other, but also we can be a learners too. Ya, till the end of the time, actually we are learners. Jadi kita semua itu pembelajar ya, tidak hanya seorang pelajar atau students ya, but learners ya. Okay. And also my grateful comes to Mbak Angel, yeah, who can operate this webinar, and also the other speakers. Yeah, my honor comes to Mbak Anita Wijayanti, and also Mas Henry Elisa. Yeah. Okay. First of all, let me share my screen. Yeah. Yeah, can you see my screen? It is better for me to speak in bahasa and also in English, jadi tidak full bahasa Inggris. Some of my students also join this webinars. Hello. And then to other teachers here, tadi ada Bu Damanik ya dari Sorong, and then Bu Marlin from Medan. Yeah, nice to see you here. Yeah, I hope that we can make a project together ya nanti bersama Yayasan Lentera Edukasi Indonesia. Okay, guys, kenapa ya kok harus ngomong bahasa Inggris gitu? Yeah, it is kind of not keharusan sebenarnya. Bukan suatu keharusan sebenarnya, but it is dealing with what is in our mind. Sebenarnya kan tujuannya itu apa yang ada di kepala kita, apa yang ada di pikiran kita gitu ya. First of all, we talk about motivation. Jadi kalau kita mau ngomong bahasa Inggris, sebenarnya mau belajar bahasa Inggris nih ya, sebenarnya tujuan kita utamanya itu apa ya? Tujuan utama kita ada yang cuma iseng-iseng aja or just for having fun, buat gaya-gayaan juga bisa ya. And then maybe you need a confession from the others, confession from others. Jadi ada pengakuan itu si A itu ternyata pinter ngomong bahasa Inggris, lancar ngomong bahasa Inggris, atau keren, dianggap keren, something like that ya. And then mungkin ada keterpaksaan juga, ada yang terpaksa. Iya, soalnya itu memang masuk dalam mata kuliah atau ada di pelajaran ya. Mungkin siswanya Bu Damanik tadi, Bu Leni tadi juga kelas 7 itu sudah dipelajari mungkin sejak SD, tapi harus ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau dia belajar ya. And then bisa juga it is a kind of community that should you or make you learn in English or speak in English. Kadang di komunitas itu mengharuskan kita untuk berbicara dalam bahasa Inggris juga. Kemudian di organisasi, you know that politician usually have a speech gitu. Kalau ada politician gitu, seorang politisi yang harus having campaigns, you know, kampanye, kemudian dia harus menggunakan istilah bahasa Inggris, atau mungkin audiensnya itu juga yang berbicara bahasa Inggris dengan menggunakan bahasa asing juga gitu ya.
Or maybe the other reason is just to kind of fun, mungkin ada dapat beasiswa, scholarships, ya. Uh, and you have to get or show your TOEFL scores, ya. Ada minimal TOEFL scores di situ untuk mendapatkan beasiswa, yaitu salah satu persyaratannya mungkin, ya. Jadi mau nggak mau, aku harus belajar bahasa Inggris untuk mencapai TOEFL score yang baik sesuai dengan persyaratan untuk mendapatkan beasiswa atau to get scholarship itself, ya. And then the other motivation, maybe you can share next, ya, the audience or these participants of webinar here. What is your motivation actually to speak in English? Ya, itu apa nanti motivasi Anda sebenarnya ketika belajar bahasa Inggris, ya. Kemudian bisa juga itu karena berhubungan dengan pekerjaan, ya. After we graduate from the senior high school or universities, and then we are trying to look for a job, ya. Of course, better job comes from maybe a good company too. Jadi kalau kita mau melamar pekerjaan di perusahaan yang baik, gitu, kadang-kadang interviewnya juga pakai bahasa Inggris. Wah, mau nggak mau nih harus belajar nih gimana, ya. So maybe because of you want to getting a better job, and then you have to learn in English, learn English. And then the other reason why you or we have to speak in English or learn English, maybe because of our hobby or our hobby takes us to get competition. Mungkin karena hobi kita jadi harus berkompetisi, ya. Kemudian ke luar negeri, kemudian kita harus mengenal bahasa asing. Salah satunya bahasa internasional itu yang ada adalah bahasa Inggris. Oh yes, karena kita mengikuti lomba atau kompetisi, something like that. Or maybe it is matter of business. Mungkin karena pekerjaan kita atau kita mau, mungkin kita jualan gitu, ya. When you share your products, ya, in mass media or in international media, and then you have to write in English, ya, for your advertisement. Mungkin Anda sedang bisnis, kemudian Anda harus membuat iklan supaya dikenal oleh orang lain, dan Anda menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris. Jadi yang membeli produk Anda bukan hanya orang Indonesia, tapi secara internasional. Jadi kalau bisnis Anda ingin lancar atau ingin berkembang, of course you have to speak in English or maybe you learn English, ya. Nah, itu mungkin untuk mengembangkan bisnis. Itu salah satu motivasi juga untuk belajar, ya. Wah, mau nggak mau nih, gitu. And then there are many reason why we learn English, ya. Ada juga yang cuma untuk jalan-jalan aja keluar, gitu. Ya, I need you to share later on actually what is your motivation of learning English. My experience self is actually I hated English at that time. Jadi dulu waktu kelas 2 SMA, ya, in the second grade of senior high school, I hated English because I had no ideas at all about English, ya. Tapi malah nggak ada, saya waktu itu nggak suka pelajaran bahasa Inggris, ya, kelas 2 SMA gitu. Tapi waktu itu ada disuruh untuk join seperti suatu kegiatan kind of English club gitu. Sebenarnya hanya karena terpaksa. Keterpaksaan aja, ya. By the time, it was so fun for me. Jadi kok ternyata menyenangkan gitu, karena orangnya seru-seru, asik gitu, dan ternyata itu nggak sulit kok, kan Momo gitu. Jadi maybe what made me afraid of learning English at that time, or because of we have to learn English or study English, ya, not acquire. Itu bedanya. Waktu itu saya takutnya karena itu harus diwajibkan untuk mempelajarinya. Jadi bukan untuk kita menerima, tapi dengan
istilahnya tanpa sadar. Nah, kalau kita menerima tanpa sadar, itu malah it works gitu ya, malah bagus hasilnya ya. And then after I graduate from senior high school, I joined English education program. Gitu ceritanya. Jadi awalnya nggak suka dulu, gitu. Lama jadi suka ya. Okay, next here. If you want, this one is just for practicing your English. Actually, do anything you like in English. Jadi sebenarnya hobi kita itu apa? Kalau kita melakukan dengan senang hati, ya, of course it works well gitu ya. Jadi bisa berjalan dengan baik. Gitu. For example, apa ya? Kalau Ekta hobi masak gitu. Yeah. So I have to download all the recipe in English gitu ya. Saya akan melihat YouTube yang pakai bahasa Inggris. Saya akan download semua resep-resep pakai bahasa Inggris. If I don't know, I can consult dictionary or by looking at the recipe day by day, and then maybe like a guessing, and then I can learn some vocabulary related with cooking or related to food, for example. Jadi misalnya aku senang masak, ya udah aku download resep-resep bahasa Inggris, kemudian aku bisa lihat YouTube dengan chef yang menggunakan pakai bahasa Inggris gitu ya. Dan secara nggak langsung kita akan belajar banyak vocabulary atau kosakata, kemudian the way the chef show their recipe of how to cook ya, bagaimana membuat ya. What is different between cut, chop, and slice, sampai kita tahu apa bedanya antara itu tadi kata-kata chop. Oh, kalau chop itu potong besar-besar. Kalau slice itu mengiris tipis-tipis. Kalau misalnya kita bisa tahu cara kalau bake itu di oven, kalau grill itu di bakar dengan temperatur yang tinggi ya gitu. And any vocabularies that we can learn from our hobby actually. Yeah, it is also similar when your hobby is singing, nyanyi. Yeah, you can download the lyrics in English, and then when you love watching movie, then please set up the subtitle in English gitu. Jadi mungkin di awal-awal kita perlu subtitle, tapi lama-lama udah nggak perlu lagi ya. Itu translate-nya itu dalam bahasa Inggris juga. So both we learned two skills. Jadi secara dalam in one times ya, dalam satu waktu kita belajar mendengarkan juga, kemudian selain menonton ya jalan ceritanya, kita juga bisa membaca dan melihat how to pronounce it. Nah, kalau kita sering mendengarkan, itu nanti kita bisa memproduksi lebih banyak gitu. And then kalau misalnya sekarang kan kita ada banyak podcast ya, lihat atau podcast bagus gitu yang dalam bahasa Inggris that inspire us a lot dan bisa menginspirasi kita banyak. Dan ya yang suka main games ya lakukanlah anything in English ya. Okay, and then you can set up your gadget in English. Jadi lakukan apa yang ada di sekitar Anda gitu. I'm sure everybody has your gadget or smartphone, isn't it? Ya toh semuanya mesti udah punya. Ya udah, why don't you set up it in English gitu. Jadi kita mulai tahu, ini kita harus sebenarnya secara tidak langsung kita tuh belajar dan sudah tahu a lot of vocabularies from our gadget. Ya itu misalnya turn off, itu udah tahu, nggak ada yang istilahnya nyalakan matikan, nggak ada, semuanya on off kayak gitu. Power, misalnya kita punya mesin cuci aja di rumah. Okay, can you see the buttons? Apakah Anda perhatikan itu tombol-tombolnya? Overall, itu kan tertulis dalam bahasa Inggris ya, written English ya. Jadi tidak ada yang misalnya bilas gitu ya. Di situ ada kata spin, putar, kemudian rinse untuk membilas ya, kemudian dry untuk mengeringkan, so on ya. Jadi di sekitar kita aja udah banyak hal yang
can make our English improved gitu. Tapi kita juga harus mengusahakannya. Jadi kita ngeset atau kita menyeting semua gadget kita in English ya. Okay. And then we also ya, kalau kita ingin ngomong ya banyak membaca dan menulis ya, anything ya, in your status for example, in your feed, in your story, and then you make a good caption, misalnya pakai caption yang menarik gitu, and then just look at the comments the others. Kalau biasanya tanpa caption gitu, kok yang komen dikit, kemudian pakai caption yang lebih menarik gitu. You use your English for your caption, and then just waiting for the reaction ya, from our followers. Mungkin kita bisa menunggu reaksi komen yang lain ya dari followers kita gitu, melihat oh iya ya ternyata captionku menarik atau menimbulkan reaksi dari orang lain atau followers kita ya. And then we can improve our English too. Ya, maybe academic writing. Nanti ketika kalian menulis skripsi pun dari semua bidang ya, di sini ada mungkin ya pendidikan bahasa Inggris, jelas in English ya. Tapi kalau yang non English department, di sini mungkin ada economic and business, accounting, ya itu kan kalian menuliskan skripsi atau tugas akhir atau laporan akhir dalam bahasa Indonesia, tetapi untuk abstraknya you have to read in English, right? Ya, gitu. Jadi kita juga mulai belajar bagaimana menulis secara terstruktur, ya. Okay, so anything, you can write anything, you can read anything, yeah, in English. Okay, and then yeah, maybe every teachers have experience of this, ya. Hampir semua guru lah punya pengalaman bahwa mahasiswanya atau siswanya itu mempunyai ketakutan to speak up in English because they are afraid of grammar or make any mistakes ya. Actually mistake is becomes of ours ya. Jadi sebenarnya kesalahan itu ya milik kita semua gitu. when I see, for example, when we see or meet a new people, and then we understand what they're going to talk, and then I know I have the idea, but it is difficult for me for us to reply, for example. Aduh, kok aku nggak bisa jawab ya, padahal bukanku lumayan banyak, tapi mentok di situ ya, grogi gitu ya. Why? Because we afraid to make many mistakes itu, jadi takut kalau bikin kesalahan. Kayaknya harusnya subjeknya di depan atau di belakang, kemudian kita pakai preposition at atau on atau in kalau salah gitu. Kalau kawan bicara kita itu nggak ngerti gimana ya, you know that the point of speaking is in two ways, dua arah gitu ya. The communication goals is understand and transfer the information each other. Jadi tujuan utamanya adalah mentransfer komunikasi itu kan mentransfer informasi kan ya. Kalau lawan bicara kita paham, understand our mind actually, ya udah itu berarti tujuan utama memang tercapai sudah ya. Awal memang jangan khawatir tentang grammar. When you keep learning and practicing, actually your grammar will become better ya, and improved gitu. Tapi jangan mentok di situ terus. Jadi kalian harus banyak itu tadi receptive skills. Jadi mendengar, kemudian juga membaca gitu. Dengan mendengar, membaca, maka kita akan produce. Oh iya ya, memang strukturnya seperti ini seharusnya gitu ya. And then we have to when other people criticize us, accept it ya. Jadi kita harus menerima kritikan atau saran ya, suggestion from others gitu. Oh ya, sebagai sesuatu yang membangun and support you to be better or maybe improve your English ya. Maybe the pronunciation, maybe the grammar itself ya. Gitu.
gitu. Jadi ada banyak masukan-masukan dari orang lain gitu, dan kita harus menerima atau improve, ya. Okay, still remember when we look at the children or kids, yeah, when the first time they are trying to learn, not learn actually, they acquire a new language. Kita memperhatikan aja kalau anak itu belajar bahasa, ya. For example, mimik gitu, dia tahu apa, oh ya, karena dia melihat, kemudian sering mendengar dan diulang. And the children do not afraid at all to make any mistake. Mereka takut membuat kesalahan, salah ucap misalnya. Kan enggak. Yang penting dia bisa mengutarakan apa yang diinginkan gitu. Terus akhirnya belajar bahasanya atau ngomongnya ya bahasa ibu itu smoothly, going smoothly gitu, lancar. Nah, jadi itu yang tadi saya sebutkan. Yeah, we learn, it's okay, but we also acquire. Jadi kita menerima. Ketika kita melihat dari apa tadi, ada chef gitu ya, sedang mempraktekkan demo cooking demo, for example, gitu ya, sedang mempraktekkan demo masak gitu. Kemudian secara nggak langsung kita tahu, oh ketika dia menuang itu dia ngomong pour some waters, 200 milliliters of waters. Nah ketika dia menuang dia kan ngomong tuh pours. Oh iya, terus lama-lama kita jadi tahu dong kata pours itu berarti menuang gitu. Ya. So pakailah itu sebagai istilahnya acquire atau kita menerima tanpa sadar gitu. Yeah. And then of course at the end you have to improve, yeah, the style you are speaking. And then except structure, then you have to know about some vocabularies, ya. Kalau misalnya kita pengen mengucapkan atau berkomunikasi aja secara dasar, ya, basically we have to learn or have about master about 3,000 words. Kalau kita ya paling enggak kalau untuk berbicara basic gitu in English itu 3.000 kata, ya. 3,000 words for we have to master vocabularies to communicate, ya, basically. But you have to have a target too. Kita harus punya target, ya. Misalnya berapa ya? Mengumpulkan 10 kata per hari gitu ya. Wah, untuk dapetin 3.000 banyak banget sih, enggak ya. Sekarang tanpa sadar aja kita sudah memiliki, I'm sure that you have already know some vocabularies, ya, students years of vocabularies. Ini yang ada, misalnya colors aja mesti kalian udah tahu. And then satu hari 10 kata. Kemudian kalau satu bulan, let's say only 25 days. Ada yang belum gitu misalnya, ya. Oke, 10 kali 25 hari udah 250. Nanti dalam 10 bulan lah udah 2.500 kata gitu, ya. So you have to have a target, ya. And then it is better for you to better for us to to master or learn vocabulary by topics gitu. Jadi kalau misalnya sekarang mau belajar tentang transportation atau tentang politics atau tentang finance gitu, topiknya tentang finance, dan Anda mempelajari beberapa vocabularies yang berhubungan dengan keuangan misalnya. And then maybe to make it easier, untuk lebih mudah belajar vocab, itu diubah ke dalam bentuk visual atau sesuatu yang konteks yang terdekat di Anda gitu. Misalnya did itu melakukan, did, oh iya, kalau itu teman aku namanya Didit, oh berarti kalau aku mengingat melakukan itu aku ingat orang yang namanya Didit, kayak gitu-gitu. Jadi apa yang aku lihat, apa yang ada di sekitarku, dan apa yang aku ingat, nah itu akan lebih mudah untuk memorize, untuk mengingat, ya, tuh mengingat vocabulary. Tapi jangan cuma hanya diingat gitu, tapi kita harus practice, diulang lagi. Maybe we have to pronounce, gimana cara pengucapannya. Habis gitu kita menerapkan ke dalam bentuk sentences.
Yeah, in one day you learn 10 vocabularies, and then you make 10, at least 10 sentences, ya, and then test yourself. Nah, untuk testing vocabulary mungkin Anda bisa menggunakan beberapa aplikasi atau di ya, website itu menyediakan banyak untuk tes vocab itu dari yang mudah. Nanti ada, misalnya Duolingo, tahu ya tentang atau BBC English gitu banyak banget kalian bisa temukan. Kemudian tulis ulang, you can read and write again. Make a short diary, for example, and then you write. So you will not be misspell. Jadi tidak misspelling ya, pengejaannya benar gitu. And then the other trick, you can learn about you can learn or get the vocabulary with a chunk method. Ya, chunk itu kan potongan. Ya udah, itu mungkin satu phrase gitu ya. Kalau kita misalnya ada kata yang satu frase yang digabung dengan kata lain tapi memiliki arti yang berbeda ya. Look at gitu, melihat gitu. Kalau look for, mencari, look after itu merawat gitu. Berarti itu sudah satu potongan. Jadi istilahnya satu phrase gitu. Nah, kita bisa belajar dari potongan-potongan vocabulary yang have another meanings or special meanings. And then you can use your gadget to install some application. You can learn English from this, like Duolingo or Memories, Anki. Here is some example of application that you can use to learn English. Ya, mulai Anda bisa set juga bahasa apa yang Anda inginkan, tapi mungkin Anda bisa set pakai bahasa Inggris from the first level or basic level until advanced. Nanti bisa mulai dari level yang terendah ke level yang paling tinggi. Then we also learn from others because life is a matter of sharing, kita belajar juga tentang dari orang lain, ya. Ada teman diajak ngobrol kayak gitu pakai bahasa Inggris. And then we also learn from social media. Maybe later on, Pak Nanang will share more details in it, ya. Mungkin nanti Pak Nanang akan share juga gimana kita belajar bahasa melalui sosial media gitu ya. There are many kinds of social media, to your Instagram, give comment to your friends in English, jangan takut untuk malu dikira sok-sokan atau gimana gitu. And then you can learn from books and articles and many media, movie or podcast, and then you can improve your English. I like to watch for example, and then she use British style, like British accent. Aku suka kalau dia pakai British accent misalnya, and then you can improve your English or imitate her gitu ya, untuk mengikuti atau and then you have to practice. This one is the gongnya. If you learn language without any practice and then end up sudah berhenti sampai di sini ya. Hari ini kita belajar ada pelajaran bahasa Inggris, kemudian bahasa Inggris masih minggu depan lagi ya, misalnya hari ini hari Sabtu gitu kita di sekolah belajar bahasa Inggris setiap Sabtu, nanti minggu depan lagi kita belajar bahasa Inggris. Nah, antara hari Minggu sampai hari Jumat itu kalian nggak belajar ya, hanya di sekolah itu aja, atau paling banter ngerjain PR, selesai without any practicing, and then your English will be stuck. How many years you learn English? Berapa tahun kita belajar bahasa Inggris? 9 tahun ya, more than that, lebih dari 9 tahun ya, because we don't practice. But if we practice, start from now on, and then do it regularly, then as Pak Nanang said that we can be a teacher. So please share ya, karena Pak Nanang tadi bilang bahwa setiap orang bisa menjadi guru. Ya udah, kita share ya gitu. And you have to continue it and don't stop. You got it? Yeah. Okay guys, we learn together. I'm not only a teacher but also a learners.
you are all here, or also teachers, and you are all here, or we are here also learners. Okay, so let's start from now, and then share, and then share, and we discuss and on. Okay, I think it's now for yeah, maybe we can learn more or by discussion ya. Jadi mungkin waktunya akan lebih banyak untuk discuss aja gitu. Well, thank you for the time that has given me opportunity for me to share, and then yeah, the time back to a moderator. Yeah, thank you.